Selamat malam, perkenalkan nama saya Jessica Florencie Benderenara Ranggulu dan rekan saya Sarah Anastasia Sitinja. Kami dari Fakultas Hukum C Batam Center. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum laut serta kasus dari hukum laut. Nah, hukum laut sendiri yaitu dalam arti luasnya adalah hukum yang mengatur mengenai dunia pelayaran dan ketentuan-ketentuan yang mengatur laut dalam berbagai aspek dan fungsi, baik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku 2 KUHD maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan beberapa konvensi hukum laut internasional. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dideklarasikan pada tahun 1957. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau baik besar maupun kecil, dengan jumlah sekitar 17.505 pulau dengan luas wilayah 7,7 juta km persegi terdiri dari lautan, sedangkan sisa seluas 1,9 juta km persegi merupakan daratan. Sabah tidak dimeterai. Malaysia sepakat menyelesaikan negosiasi batas laut teritorial. Berdasarkan penandatanganan nota kesepahaman. Permasalahan dalam penentuan delimitasi atau batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 mengakibatkan pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara. Faktor yang paling dominan di antaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya yang berlaku universal. Di antaranya tentang 3 jenis garis pangkal bagi negara-negara dalam pengukuran lebar lautnya, yakni yang pertama garis pangkal normal, yang kedua garis pangkal lurus, dan yang ketiga garis pangkal kepulauan. Baik, berikut kesimpulannya. Yang pertama, permasalahan dalam penentuan delimitasi atau batas laut antara Indonesia, yaitu adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Kesimpulan yang kedua, penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia, yaitu negosiasi dengan melakukan negosiasi kedua belah pihak dapat mengakomodir keinginannya secara langsung dalam bentuk kesepakatan tanpa adanya pengaruh dan campur tangan dari pihak luar atau pihak ketiga. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat memenuhi rasa keadilan. Nah, berdasarkan video serta penjelasan yang disampaikan oleh saya dan rekan saya, saran yang dapat disampaikan adalah yang pertama kepada pemerintah Indonesia agar segera menentukan, mendaftarkan, serta mendepositokan batas-batas laut wilayahnya ke Sekjen PBB sesuai yang disyaratkan. Yang kedua, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sebaiknya melakukan perundingan untuk membuat perjanjian bilateral dalam menyelesaikan sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai perbatasan laut dan pemilikan pulau-pulau terluar yang saling berdekatan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Selamat malam.